Hai semua, perkenalkan nama saya Marudu Julio Carlos dengan NIM 1202100049 dari Prodi Teknik Sipil TPB 21, Institut Teknologi Sumatera. Di video ini saya ingin mendemokan program yang saya buat untuk memenuhi UAS PKS 2 tahun 2021. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, go. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program saya untuk memenuhi tugas UAS PKS 2 pada Institut Teknologi Sumatera. Jadi pada pembuatan program kali ini saya memilih bidang fisika dan bidang kimia. Langsung saja untuk yang pertama merupakan program di bidang fisika. Di sini saya membuat program untuk menghitung besaran nilai beda potensial suatu benda. Dan untuk kimia, saya mencari suatu molaritas dalam larutan. Nah, latar belakang atau alasan saya memilih bidang fisika dan juga bidang kimia dikarenakan pada zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, elit. Dengan ini saya membuat program yang dapat menghitung atau mengoperasikan suatu rumus dari bidang-bidang ini. Maka saya harap program seperti ini dapat membantu ataupun membuat pekerjaan kita juga lebih cepat, sehingga efisiensi waktu juga dapat dicapai dengan baik. Seperti biasa dalam C++ ini, saya menggunakan include IOStream, yang merupakan IOStream adalah salah satu header file yang ada di C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Selanjutnya, using namespace. Using namespace std ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, class, file yang terdapat dalam namespace std. Terus float. Float ini karena digunakan untuk menampung angka pecahan. Selanjutnya tipe array ini. Tipe array itu tipe yang mengacu pada sebuah atau sekumpulan elemen melalui indeks, mempresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks. Selanjutnya untuk karakter. Ini satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, seperti huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Selanjutnya untuk fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Perulangan yang saya pakai yaitu do while. Perulangan ini merupakan melakukan suatu instruksi bahan aksi secara berulang-ulang. Dan pengulangan ini dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element. Nah, untuk aksi minimal akan dilakukan satu kali karena pada waktu eksekusi pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes terhadap kondisi pengulangan. Selanjutnya, aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangan tidak dipenuhi atau berharga false. Akan diulang jika kondisi pengulangan tercapai. Tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setelah aksi dilaksanakan. Pengulangan juga berpotensi memiliki atau mengalami kebocoran jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu. Baik, selanjutnya bentuk alternatif dari if, else if digunakan hanya untuk membandingkan variabel tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai-nilai. Selanjutnya digunakan untuk pilihan berjumlah banyak. Tidak dianjurkan untuk pilihan yang melibatkan jangkauan atau range. Nah, sedangkan statement break pada struktur switchcase digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari struktur switchcase.
Jika pernyataan break tidak ada, maka program akan diteruskan ke pilihan-pilihan berikutnya, sehingga setiap pilihan akan dicek dan dijalankan jika syarat nilai konstanta terpenuhi. Termasuk statement default juga akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak memiliki pernyataan break. Program yang saya buat ini saya tidak memakai switch case. Jadi, selanjutnya untuk integer. Integer ini adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya string. String merupakan tipe data teks atau huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks, kumpulan dari karakter. Untuk tipe data real adalah tipe data angka yang mengandung nilai pecahan. Nah, untuk perbedaan array dan variabel biasa. Nah, untuk array ini dapat mempunyai sebuah nilai. Misal ada 3 data, maka cukup hanya menggunakan satu nama variabel, seperti yang tertera. Nah, untuk variabel biasa, hanya dihubungkan dengan sebuah nilai saja. Misalnya 3 data, maka menggunakan nama variabel x1, x2, ataupun x3. Jadi pada dasarnya ini, kondisi if-else-if adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if-else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya, hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Dan untuk return 0, pernyataan return ini akan mengakhiri fungsi main-nya. Nah, program yang saya buat ini cukup mudah atau cukup singkat. Jadi, kita akan praktekkan ya. Untuk rumusnya sekilas tertera pada layar yang saya record. Baik, langsung saja kita run atau kita mainkan. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Tampilannya langsung selamat datang di program untuk perhitungan tegangan atau beda potensial dari suatu benda. Jadi saya menyediakan 3 pilihan, yaitu kita mencari, yang pertama kita mencari nilai tegangan dari benda. Pilihan kedua mencari nilai arus listrik dari benda. Pilihan ketiga mencari nilai hambatan dari benda. Coba kita pilih satu. Enter. Data langsung meminta masukkan nilai arus listrik dari benda. Kita masukkan angka 23. Nah, diminta lagi masukkan nilai hambatan dari benda. Kita masukkan angka 25 misal. Jadi, sudah diketahui bahwa tegangan dari bendanya adalah volt 575 volt. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Y atau N? Artinya yes or no. Karena saya ingin mengulang lagi, maka saya ketik yes, Y. Enter. Muncul lagi nih pertanyaannya. Selamat datang di program untuk perhitungan tegangan atau beda potensial dari suatu benda. Saya ingin memilih pilihan kedua. Maka dari itu, saya pilih. Lalu dimintanya masukkan tegangan dari benda. Misal saya masukkan angka 27. Enter. Diminta lagi nih, masukkan nilai hambatan dari benda. Kita masukkan 76. Misal. Nah, sudah diketahui arus listrik dari bendanya adalah 0,355 ampere. Ditanya lagi nih, apakah Anda ingin mengulang program ini? Saya ingin mencoba program pilihan ketiga, yaitu mencari nilai hambatan dari benda.
Maka dari itu saya ketik yes. Oke. Saya pilih yang ketiga. Oke, kita enter. Mencari hambatan benda. Yang pertama kita diminta masukkan tegangan dari benda. Kita misal 21. Enter. Selanjutnya kita diminta masukkan arus listrik dari benda. 20. Nah, sudah jadi, sudah keluar. Hambatan dari bendanya adalah 1,05. Saya sudah mengecek dari 3 pilihan bahwa 3 pilihan tersebut berhasil, jadi tidak ada kebocoran sama sekali. Selanjutnya saya ingin mengakhiri. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Katakan tidak, bahwa berarti saya ketik N. Baik. Oke. Sudah selesai. Jadi sekian untuk program fisika ini. Selanjutnya untuk logaritmnya saya buka dulu. Baik, seperti ini. Logaritmnya strukturnya sama seperti C++. Jadi saya sediakan declare untuk real array-nya, besarannya. Selanjutnya declare lagi integer pilihan. Selanjutnya declare lagi string ulang. Selanjutnya kita masukkan output. Jadi output ini seperti tertera, selamat datang di program untuk perhitungan. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi outputnya. Pilih pilihan dari rumus. Jadi pilih kita yang ingin mencari apa. Kita sediakan 3 pilihan. Seperti mencari tegangan dari benda, nilai arus listrik dari benda. Selanjutnya kita input. Kita sediakan input pilihan. Nah, jadi kita untuk pilihan ini kan saya menyediakan 3 pilihan. Nah, selanjutnya karena saya menyediakan 3 pilihan, saya kasih if yang warna pink, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Jadi untuk true, saya kasih output untuk mencari nilai tegangan dari benda. Saya kasih output lagi, masukkan besaran arus listrik. Lalu untuk masukkan output yang kedua ini, saya jadikan input atau saya jadikan lambang misalnya. Untuk input, saya beri nama besaran 0. Nah, setelah itu saya kasih output lagi untuk masukkan hambatan dari benda. Lalu saya beri input lagi. Saya namakan besaran 1. Nah, saya kasih essence ini untuk melakukan rumus dari perhitungan di atas. Jadi saya kasih nama rumusnya itu besaran 2 sama dengan besaran 0 atau arraynya dikali besaran 1. Sehingga saya kasih lagi output. Output ini berarti untuk hasil. Itu tegangan dari bendanya adalah volt, yaitu sama dengan besaran kedua ini. Nah, untuk pilihan kedua dan 3 ini sama saja seperti pilihan 1, bisa dapat dilihat untuk strukturnya sama persis. Jadi untuk selanjutnya ditanya lagi untuk output, saya kasih untuk dikasih pertanyaan gitu. Untuk outputnya, apakah Anda ingin mengulang? Ketik ya, misal. Jika ingin menanya lagi, lalu input ulang. Lalu jadi sekian untuk logaritmnya, hampir sama kayak C++.
Saya kasih akhiran output. Terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi saya end-kan. Oke, sekilas seperti itu program yang saya buat di Vlogarithm program pertama. Baik, kita run-kan aja ya. Kita tes apakah berhasil atau tidak. Awalan kita ditunjukkan pembukaan. Selamat datang di program untuk perhitungan tegangan atau beda potensial. Pilihlah dari 3 pilihan ini. Saya ingin pilih 1. Enter. 1 itu mencari nilai tegangan dari benda. Selanjutnya diminta masukkan besaran arus listrik dari benda. Kita tes 20. Diminta lagi masukkan hambatan dari benda. Kita tes 10. Nah, sudah diberitahu nih, tegangan dari bendanya adalah 200 volt. Ditanya, apakah Anda ingin mengulang? Ketik ya. Dan lalu diminta lagi pilihannya. Diulang-ulang terus. Untuk kedua pilihan lainnya, dikarenakan pilihan pertama sudah berhasil, maka dipastikan pilihan keduanya sudah berhasil juga. Jadi begitu. Jadi kawan-kawan, selanjutnya kita buka lagi nih pilihan program kedua. Pada C++ yang pertama, program kedua ini saya membuat kimia. Nah, untuk kimia ini sama sih seperti program 1. Saya menggunakan include stream, pakai pengulangan while. Nah, untuk kimia ini karena sama seperti program 1 yang saya sudah jelaskan tadi, maka cukup singkat saja akan saya jelaskan untuk kimia. Langsung saja kita run-kan atau kita praktekkan. Oh, saya belum compile. Wait. Oke. Saya tes. Selamat datang di program untuk perhitungan kimia pada molaritas suatu larutan. Saya ingin mencari nomor 4D. Mencari nilai molaritas. Apakah berhasil? Diminta kita silakan input nilai massa zat load. Kita tes 43 misal. Bentar. Oh, diminta lagi nih, silakan input nilai mr zat load. 10. Oh, diminta lagi nih, silakan input nilai volume larutan. Volumenya kita misal 50. Nah, sudah diketahui nih molaritasnya adalah 86. Ditanya lagi nih, apakah kamu ingin ke menu awal lagi? Yes. Saya ingin mencoba kedua, mencari MRZ. Oke, nah. Jadi begitu, sama saja seperti pilihan pertama ya. Ini saya ini sudah dipastikan bahwa program yang saya buat berhasil, tidak ada kebocoran. Untuk Vlogarithm keduanya, saya buka dahulu ya. Untuk yang kimia. Oke, jadi begini. Karena strukturnya sama, seperti Vlogarithm program pertama, jadi saya tidak perlu dijelaskan lagi. Kita tes saja, langsung run. Selamat datang di program untuk perhitungan kimia dari molaritas suatu larutan. Itu saya ingin mencari nomor 1 misal. Saya diminta silakan input dari mrz load. Misal 43. Silakan input nilai volume larutan 10. Silakan input nilai molaritas 32. Apakah kamu ingin kembali menu awal? Oh, sudah diketahui nih, jika nilai massa zat load-nya adalah 0,07 gram. Apa kamu ingin kembali menu awal? No, karena saya sudah pastikan bahwa program untuk pilihan selanjutnya tidak ada kebocoran, jadi tidak ada kegagalan. No, yes. Terima kasih sudah menggunakan program perhitungan molaritas larutan ini.
Nah, jadi begitu kawan-kawan. Program yang saya buat bahwa berhasil. Yang cukup singkat. Nah, jadi untuk sekian itu saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Kiranya dapat berjalan dengan baik dalam penilaian UAS PKS saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman. Jadi, saya ucapkan dan jangan lupa untuk subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Baik kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Kiranya saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semuanya.